Pemirsa, setelah sama-sama melakukan safari politik ke sana ke sini, akhirnya Partai Golkar dan juga Partai Demokrat mewacanakan untuk kembali bereuni dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Nah, saya ingin langsung bertanya ke Pak Fadel sekarang. Pak Fadel, betulkah rencana akan reuni ini membentuk poros baru? Sudah sejauh mana pembahasan ini di internal Golkar? Jadi munculnya ide ini ketika agak lama Partai Golkar minta waktu kepada pimpinan Partai Demokrat, Pak SBY, cukup lama minta tunggu, akhirnya beliau panggil Ketua Umum Partai Golkar ke istana. Dalam kapasitas beliau sebagai presiden, bukan pimpinan Partai Demokrat, tapi otomatis itu melekat di dalamnya, kita nggak bisa hindari. Pada pertemuan tersebut, ada Pak Agung Laksono, Menko Kesra, ada Pak Hidayat, Menteri Perindustrian, dan kemudian hadir juga Pak Cicip. Berarti yang menjadi inisiator adalah Partai Golkar? Tidak. Ketika itu terlontar pertama kali dari Bapak Presiden SBY. Kenapa kita tidak bersama-sama? Ya, diskusi-diskusi sudah sama-sama. Maka dibentuk tim 6 namanya. Dari kita 3 orang, Pak Agung Laksono, Pak Hidayat, Pak Agung Laksono, dan Pak Sekjen Idrus. Di sana juga 3 orang. Pak Syarif Hasan, Ibas, Pak Ibas sebagai Sekjen, dan Pak Jarwajik. Dari sana kemudian rapat. Bukan sekali rapat, 2 kali rapat. Kita mengatakan kepada Partai Demokrat bahwa persoalan yang kita hadapi adalah kita mengembang amanah Ketua Umum, yaitu amanah Rapimnas yang meminta Pak Abu Rizal Bakri sebagai calon presiden. Kalau kita rapat seperti begini, ya kita mesti jaga amanah yang ada. Berarti ini sudah tinggal finalisasi saja, sudah fix begitu antara Partai Golkar dengan Demokrat untuk mengadakan poros Karena baru. pertemuan pertama, pertemuan kedua itu terkesan dari pihak Demokrat seperti tadi kita dengar di televisi. Pak Syarif Hasan mengatakan, ya sudahlah, jangan Pak Abu Rizal Bakri aja, jadi kingmaker aja, jadi ini aja. Ini kan sebenarnya membuat kita menjadi teman-teman tadi malam kita kumpul itu banyak yang mengatakan, kok kenapa mereka mesti mengatur kita? Atur partai kamu aja dong. Nah, terkesan bahwa seolah-olah mereka mau masuk ke dalam kita dengan kita, tapi ikut mengatur partai kita. Nah, ini yang terkesan seperti begini yang kurang pas. Coba saya konfirmasi ke Bang Pohan. Bang Pohan, partai Anda disebut masuk ke dalam koalisi Partai Golkar, tapi juga ingin mengatur bagaimana komposisi capres-cawapresnya. Dalam, ya mungkin itu pandangan dari Pak Fadel ya, dalam perspektif kami di Demokrat, bahwa pembicaraan dan wacana itu bukan dalam konteks mengatur, tetapi adalah diskusi. Segala hal kan harus kita letakkan di atas meja. Sama juga halnya penyebutan nama-nama tertentu orang Demokrat itu kan dari Golkar, ya kan, bukan dari Demokrat. Walaupun isunya di luar itu dari Demokrat. Nah, itu juga kan bisa dipersepsikan sebagai mengatur. Tapi kami tidak mengatakan ide itu sebagai mengatur, tetapi adalah wacana yang berkembang, yang kedua belah pihak berbicara. Kalau Demokrat sendiri sikapnya ingin seperti apa? Apakah Pak Ical tetap sebagai cawapresnya atau Pak Ical sudahlah di belakang aja saja? Pada akhirnya kan kita hari ini sama-sama menyelenggarakan Rapimnas, ya. Dan kita tahu bahwa kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan soal koalisi ataupun capres dan sebagainya ini kan di Rapimnas. Apakah Pak Ical akan tetap sebagai apa yang dicapreskan ataukah dikoreksi, itu kan internalnya Golkar ya. Dan di Golkar kita tahu ada banyak faksi di sana, dan kami kan tidak bisa masuk ke sana ya. Dan demikian juga kan berkembang isu apa segala macam gitu, itu saya kira itu di Golkar. Nah, di Demokrat juga demikian. Kami juga hari ini kan menyelenggarakan Rapimnas. Jadi seluruh ketua DPD seluruh Indonesia berkumpul ya di Hotel Sultan pada siang hari ini, dan di situ akan selain melaporkan tentang perkembangan pileg, juga ide-ide dari daerah-daerah, dari DPP juga tentang koalisi dan pilpres ini persiapannya. Ya. Sebelum kita dari situ nanti baru ke di majelis tinggi partai yang akan mengelola ini gitu loh. Sebelum kita membahas lebih dalam soal capres dan cawapres, saya ingin bertanya soal realitas politik lebih dahulu pada Pak Ikrar. Pak Ikrar, kita tahu bahwa popularitas Jokowi kemudian Prabowo ibaratnya sudah unparallel, tidak terbendung begitu. Realistiskah pembentukan poros baru ini dengan misalnya saja mengusung capres Abu Rizal Bakri? Ya, kalau kita lihat dari pernyataan Pak SBY sendiri ya, hari Sabtu atau Jumat kemarin ya, sore ya, itu jelas-jelas bahwa beliau mengatakan bahwa tidak realistis kalau kemudian
calon-calon presiden dari Partai Demokrat diajukan menjadi calon presiden ya. Kenapa? Karena memang pendapatan suaranya cuma 10%, kemudian elektabilitasnya itu semua jauh di bawah dua calon papan atas, beliau menggunakan istilah itu ya. Kemudian beliau mengatakan juga ya udahlah nanti calon-calon ini nanti next time aja lah, 5 tahun lagi pemilih yang akan datang baru maju. Oh benar, saya titani benar tuh, saya ikutin betul itu kalimat-kalimat beliau ya. Nah kemudian kalau sudah begitu, takutnya ada perjanjian batu tulis jilid 2 nanti Pak. Saya nggak ingin bicara mengenai perjanjian. Nah kemudian dari sisi Golkar jelas-jelas itu yang namanya Nurul Arifin, yang namanya tokoh-tokoh di Partai Golkar itu mengatakan bahwa calon wakil presiden kami itu mudah-mudahan berasal dari suku Jawa, sipil atau militer, ya. Itu ya. Nah, kalau memang begitu, itu berarti di antara sederetan calon presiden dari Partai Demokrat ya, itu yang ikut di dalam pemilu konvensi nasional Partai Demokrat itu memang sebagian besar bersuku Jawa ya. Bisa saja diambil. Kalau pemenangnya diambil Dahlan Iskan. Kalau memang kemudian dari militer bisa Pramono Edi Wibowo. Cuma kan persoalan ini kan tidak semudah itu ya. Kenapa demikian? Karena Anda lihat ya, bagaimana gaya dari teman-teman yang 11 orang itu ya, ketika mengikuti konvensi nasional Partai Demokrat itu all out loh, all out. Kalau Anda lihat bagaimana Dino Patijalan, bagaimana dia melangkah. Pak Ikrar, mohon maaf saya potong, tapi kalau dari Demokrat mengatakan tidak realistis. Tapi dari Golkar kita tahu bahwa Pak Abu Rizal Bakri sangat bersikeras untuk menjadi capres. Nah, apakah memang kalau misalnya kedua partai ini digabungkan masih cukup realistis tidak, Pak? Kalau buat saya tetap enggak. Tetap enggak ya. Kenapa tetap enggak? Walaupun misalnya dari sisi kursi mereka itu mendapatkan angka melebihi 20% kursi di DPR. Tapi lagi-lagi ini bukan persoalan elektabilitas buat saya ya. Tapi adalah persoalan apakah ada chemistry di antara calon presiden dan wakil presiden. Apalagi kalau kemudian dari pihak Golkar mengatakan bahwa kami maunya sipil ataupun militer Jawa. Kemudian dari pihak Golkar, Demokrat tiba-tiba mengatakan kami maunya asal bukan Abu Rizal Bakri. Ini bagaimana mau ketemu? Nanti kita akan bahas soal chemistry dan juga soal pilihan person and person ya Pak. Yang kita akan bahas setelah kita tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyadari bergabung dan berkoalisi dengan partai lain adalah sebuah keniscayaan. Nah, saat mengumumkan pemenang konvensi akhir pekan ini, SBY mengatakan Demokrat tahu diri dengan perolehan suara yang minim, di mana opsi yang dimiliki Demokrat adalah sangat terbatas. Nah, minimnya perolehan suara partai tersebut memaksa Demokrat tidak bisa mengusung capresnya sendiri. Suara 10%, berbeda dengan tahun 2004 yang bisa mengusung calon presidennya sendiri, dan juga tahun 2009 sama bisa mengusung calon presidennya sendiri. Maka sekali lagi 10% itu membatasi Partai Demokrat untuk begitu saja mencalonkan capresnya sendiri. Itu fakta dan realitas pertama yang perlu diketahui oleh saudara-saudara kami rakyat Indonesia. Baik, saya akan ke Bang Pohan terlebih dahulu. Bang Pohan, apa sebenarnya rintangan atau hambatan terbesar bergabungnya Demokrat dengan Golkar atau koalisi Demokrat dengan Golkar? Sebenarnya begini ya, kan di Demokrat sendiri opsi itu kan terbuka luas. Ada 5 opsi. Kita masih juga, ini politik ya, politik itu belum ada membubuhkan tanda tangan begitu ya, dan kemudian deklarasi kan belum ada. Ini sampai sekarang pun wapresnya Pak Jokowi juga belum ada gitu ya, dan jadi masih terbuka semuanya. Kami bisa ke Pak Jokowi, bisa ikut dengan Pak Prabowo, bisa dengan Golkar, dan juga bisa untuk memimpin poros baru sendiri. Tapi keinginan Pak SBY sendiri dan juga internal partai. Dan yang kelima, kami lebih juga condong kemana? Ya, bukan kecondongan. Ini opsi ini dibuka ya. Opsi ini dibuka sampai yang kelima, kami bisa menetralkan diri dan kemudian pada akhirnya berada di luar pemerintahan dan oposisi lah kalau istilah politiknya ya, untuk gampangnya begitu. Dan kalau dari suara-suara kader juga banyak. Keinginannya sama, antara bersama Golkar membentuk poros baru, ya kan?
atau ya kita menjadi oposisi gitu, itu sama. Dan keinginan juga untuk ke Pak Prabowo juga suara kader juga ada gitu. Dengan PDI Perjuangan juga komunikasi politik semuanya berjalan. Dan memang untuk yang PDI Perjuangan komunikasi memang tidak berjalan bagus sekali, tapi itu bukan di Demokrat. Bolanya itu ada di PDI Perjuangan. Tapi tadi Pak Ikrar mengatakan berdasarkan analisis dari Pak Ikrar, asal bukan ARB capresnya, oke lah. Apakah itu juga berkembang di internal Demokrat? Bukan seperti itu. Itu kan internalnya di Partai Golkar. Faksi-faksi kalau kita lihat di Golkar, ini kita ngamati, kita bukan intervensi. Ada di koran-koran ada. Suaranya Pak Akbar Tanjung bagaimana, suaranya faksi yang ini bagaimana, itu bagaimana, kan juga muncul, yang artinya juga keinginan untuk mengoreksi pencapresan Pak Ical juga akan muncul kan dari teman Golkar sendiri yang muncul di media. Kalau Demokrat sendiri setuju tidak sih capresnya adalah Ical? Saya kira gini, apa yang diputuskan oleh Rapimnas nanti, dan ini akan ditemukan dengan apa yang ada di Rapimnas Demokrat, dan kemudian ini kan tim bisa bertemu. Dan pada saat itu juga di pengambilan keputusan di Golkar kan Rapimnas. Kalau di kami setelah Rapimnas ini, begitu selesai pada saat itu juga masuk di dalam pencermatan oleh Majelis Tinggi Partai yang diketuai oleh Pak SBY. Dan itu akan begitu cepat gitu. Nah, biarkan proses ini berjalan dulu di situ. Apapun yang akan diambil oleh Rapimnas dan kemudian diusulkan Rapimnas dan kemudian diambil keputusan oleh Majelis Tinggi Partai, Demokrat akan tetap solid. Apapun itu pilihannya. Oke. Kalau Pak Fadel melihat apakah pencapresan Abu Rizal merupakan harga mati, Pak? Saya koreksi sebentar ya. Dari tadi yang pertanyaan ke teman saya, Pak Rahmat. Begini, persoalannya adalah bahwa kalau seandainya Pak SBY ingin pembangunan yang berkelanjutan, maka kita sudah punya koalisi yang pemerintahan sekarang, di mana Demokrat ketuanya, kita setgapnya, kita wakilnya, dan kemudian ada anggota-anggota. Di saat kita lihat quick count, kita langsung buru-buru minta waktu kepada pimpinan Partai Demokrat. Ayo kita bergabung, kita bicarakan kembali. Permintaan kita nggak diterima sama beliau. Terus, belum mau ketemu ARB, belum mau, ada lihat begini-begini. Ini kan membuat teman-teman di Golkar, terutama DP, merasa heran. Ada apa? Kami 2 kali berada dalam pemerintahan SBY, kok minta waktu mau ketemu aja nggak ada. Sampai mungkin karena selama ini Golkar sebagai anak nakal, Bang Fadel. Tidak selalu. Dan ketika orang bikin impeachment kepada Pak SBY, Golkar yang membela. Apa sih sebabnya, Bang Buhan? Saya kira begini, kalau setgap babak ketiga ya, ronde ketiga, sesi ketiga, itu juga bisa. Tetapi kan bukan mutlak dari Demokrat atau Pak SBY yang menentukan. Kita tahu bahwa PKS juga otonom, PKB juga otonom, PAN juga otonom gitu ya. Dan P3 juga demikian, dan itu suara itu kan mesti kita bicarakan bersama. Bukan masalah otonomnya, Pak. Leadership yang saya persoalkan bukan otonomnya. Masing-masing otonom. Leadership sebagai pemimpin, dia mengumpulkan saudara sekalian, hasil quick count yang ada menunjukkan bahwa bukan Demokrat lagi yang menang pemilu, tapi yang menang adalah PDIP, dia 44 dapil, Golkar 1 dapil, Demokrat hanya sekian dapil, 1 dapil. Maka kalau begitu kita bicarakan bagaimana. Ini yang kita kalau dalam satu perspektif mungkin bisa, tapi kalau dalam perspektif yang luas, dinamika masing-masing internal dari setgap itu juga ada. Kita nanti akan bahas lebih jauh lagi, Bapak-bapak. Kita nanti juga akan meminta pendapat Pak Ikrar soal ini kenapa komunikasi Golkar mau ke Demokrat begitu susahnya di saat Demokrat keinginan ke PDIP juga ditolak sama PDIP begitu. Putar aja begitu ya. Kita akan membahas saat lagi, tetaplah bersama kami. Di saat Demokrat dan juga Golkar menunggu hasil yang pasti nanti soal kemana mereka akan melangkah terkait dengan Rapimnas hari ini, ada 2 kubu dalam Golkar, Pak Ikrar, yakni yang mendukung Golkar merapat ke Jokowi dengan kubu Golkar tetap membentuk poros baru bersama dengan Demokrat
dengan Abu Rizal Bakri sebagai capresnya. Menurut Anda mana yang paling realistis di antara dua opsi itu? Ya, buat saya sih realistis ya opsi yang pertama ini ya, yang seperti yang dikatakan oleh Bambang Susatyo itu ya. Berarti artinya Abu Rizal Bakri tidak akan mendapatkan posisi capres ataupun cawapres kalau merapat ke PDIP. Kan memang apa itu kita juga tahu bahwa Abu Rizal Bakri sendiri kan sudah melakukan komunikasi dengan PDIP cukup intens ya, bukan cuma dengan Megawati yang sampai lebih dari 1 jam, tapi juga apa itu deklarasi di Pasar Gembrong itu kan sudah menyebabkan suatu deklarasi tidak langsung antara PDIP dengan Golkar. Jadi itu suatu hal yang buat saya jauh lebih realistis ya ketimbang dengan Demokrat yang akan menimbulkan komplikasi politik yang sangat hebat ya. Sangat hebat bukan cuma di dalam Partai Golkar tapi juga di dalam Partai Demokrat. Kenapa demikian? Anda bisa lihat saja ya, seorang yang menjadi pemenang Dahlan Iskan ya, dan kemudian yang diajukan Pramono Edi Wibowo. Itu tentunya akan menimbulkan satu komplikasi politik dalam Partai Demokrat. Dan Anda jangan lupa ya, Dahlan Iskan itu walaupun dia diam-diam saja ya, dia juga tidak hadir di dalam pernyataan hasil konvensi menurut survei ya. Tapi juga Anda harus ingat bahwa dia memiliki koran nasional dan koran lokal yang begitu banyak. Dan sangat berpengaruh. Hampir seluruh Indonesia dia punya koran. Tapi begini, saya mau koreksi sedikit ya. Yang memunculkan nama Pak Pramono Edi Wibowo itu bukan dari Demokrat ya. Itu adalah usulan dari teman-teman Golkar di dalam percakapan itu gitu. Bagi Demokrat, ya Pak Ikrar, bagi Demokrat kalau misalnya 11 nama ini mau jadi cawapres itu silakan dibicarakan kan begitu. Jadi peluang Pak Dahlan Iskan dengan Pak Endriartono Sutarto itu sebenarnya sama. Kan bagaimana nanti capres dari Golkar katakanlah ya, mau pengennya siapa kan harus chemistry itu kan harus ada. Tidak mesti harus Pak Dahlan Iskan ataupun Gita Wirjawan ataupun Pramono Edi Wibowo kan tidak harus. Tapi menjadi menarik dibicarakan. Tapi munculnya nama itu ya, kita tidak ada pemaksaan dari Demokrat memunculkan nama usul itu gitu. Usul itu usul itu bisa dari Golkar atau dari Demokrat, tapi yang jelas muncul bukan cuma fakta, persepsi masyarakat begitu muncul nama Pramono Edi Wibowo itu pasti otak masyarakat, wah ini pasti dari sang kakak ipar ya, atau internal keluarga Cikias. Artinya kan begini. Coba kita kasih Pak Fadil. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa muncul nama itu? Itu yang soal kan? Begini, dalam diskusi mereka bernama itu kami dilaporkan 3 kali pertemuannya, bukan cuma sekali loh Pak Ikrar, berkali-kali pertemuannya, 3 kali. Itu nama Pak Abu Rizal Bakri bukan calon presiden. Padahal kita mengatakan kita yang rapat di sini harus mengembang amanah Rapimnas di mana Pak Abu Rizal sebagai presiden. Jadi ada terpetik pikiran bahwa jangan Pak RB aja dah, yang penting orang lain, seperti dimunculkan nama Sri Sultan dan sebagainya. Nah ini kan sulit. Bagaimana kita mesti bawa ini ke Rapimnas kecuali hal itu sudah selesai Rapimnas. Jadi membuat sedikit aja ya udah kalau begitu terjadi pikiran kayak tadi. Tapi pertanyaannya dengan memilih Pramono Edi Wibowo bukannya ini menjandingkan antara Abu Rizal Bakri dengan Pramono. Nah pertanyaannya kenapa Pramono? Ya karena di pihak kita mengatakan kita ingin kalau boleh ambil orang Jawa menjadi wakilnya Pak Abu Rizal Bakri. Tapi di pikirannya daripada teman-teman di Demokrat itu bukan Pak Abu Rizal presiden seperti kita dengar tadi kan. Pak Sarif Hasan katakan di Metro barusan. Ini kan yang sebenarnya kurang pas. Padahal fakta politik Golkar lebih tinggi dari Demokrat yang menang pemilu. Kita menang 21 dapil dibandingkan Demokrat cuma berapa dapil. Jadi fakta-fakta politik ini harus juga menjadi pegangan kita. Itu benar itu Pak Fadel. Ya kita tahu diri kok nggak mau capres gitu. Tapi saya kira begini, pertemuan tim 6 ini kan simulasinya itu kan banyak ya, mencocokkan nama juga banyak. Dan belum ada satu kesimpulan, satu keputusan misalnya mau di belum ada kan. Nah, jadi saya kira ini masih tetap cair lah. Jadi yang paling ideal kita tunggu nanti di Rapimnasnya Golkar bagaimana pada hari ini, nggak lama kok. Dan Demokrat juga demikian. Tapi suara-suara yang menjadi pertanyaan publik adalah Bang semua sikap Golkar yang tetap merapat ingin atau mewacanakan merapat ke Demokrat di saat kita tahu bahwa beberapa menteri Golkar pada waktu itu bukan maaf ya. Bukan wacana Golkarnya. Waktu pertemuan Presiden SBY dengan menteri-menteri Golkar di kabinet, Pak SBY menginisiasi. Muncul pikiran seperti itu. Jadi kalau seandainya
pertemuan. Tapi Golkar toh memberikan sinyal yang positif, Oh harus dong. SBY kan teman baik kita. Beliau kan sama-sama kerja dengan kita 2 periode. Kita tidak boleh menutup setiap kemungkinan. Apakah chemistry ini ada di saat mungkin Pak Fadil waktu itu Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian Pak Abu Rizal sebagai Menteri Menko, Koordinator Perekonomian begitu, tidak diperpanjang begitu Pak dalam periode selanjutnya? Apakah ini juga akan menjadi penghambat pertemunya chemistry ini? Saya kira tidak. Nggak ada masalah pribadi itu? Chemistry tidak ada masalah pribadi sama sekali. Yang masalahnya adalah realitas politik yang harus kita bicarakan. Pak Ikrar, kalau sekarang saya ke Pak Ikrar, apakah realistis Pak tetap untuk mencalonkan Abu Rizal sebagai capres kalau misalnya 2 partai ini jadi Yang jelas untuk poros baru? Pemenangan di dalam pilpres ya itu hampir-hampir tidak realistis. Tapi kalau untuk mengacaukan pilpres itu sendiri bisa saja. Untuk menjadi 2 periode begitu Iya, Pak Ikrar? kenapa demikian? Dua putaran. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit pemikiran ya, termasuk juga dari teman-teman yang melakukan survei-survei itu katanya kalau Jokowi itu masuk ke dalam putaran kedua, dia akan mengalami kelelahan politik. Ini kata teman-teman begitu ya. Makanya kemudian diupayakan supaya jangan head to head antara Jokowi dengan Prabowo. Sebab kalau head to head udah pasti Jokowi menang. Tapi kalau dengan putaran kedua itu bukan mustahil ada kelelahan Saya politik kira di itu pihak salah satu Jokowi, kemungkinan. Bang Ikrar, Profesor, bisa juga terjadi Jokowi dengan Prabowo, dan Prabowo bisa menggandeng sebuah kekuatan Indonesia besar di situ ya, yaitu termasuk ada Golkar, termasuk ada Demokrat, termasuk juga yang udah ada ya seperti PAN dan sebagainya. Bisa kan komunikasi politik antara Demokrat dan Pak SBY dengan Pak Prabowo kan nggak ada masalah. Posisi seperti itu juga peluang itu masih bisa, walaupun jadi 1 putaran gitu ya. Dan nggak ada hambatan psikologis kami, misalnya opsi itu yang terjadi, ya masih terbuka. Sama dengan sebenarnya opsi kami untuk oposisi juga tinggi juga. Tapi gitu. saya ingin kembali ke pertanyaan tadi Pak Ikrar, apakah Demokrat setuju kalau Ical jadi capres? Kenapa ini- muncul wacana adanya MS Hidayat tiba-tiba muncul sebagai capres Pak Buan? Ini kan sebagai simulasi, muncul MS Hidayat dengan Pramono Edi Wibowo, ya kan. Ketika Golkar menyebut Pramono Edi Wibowo dan teman-teman Demokrat juga berpikir untuk semua, termasuk Abu Rizal sendiri lah ya yang disimulasikan, termasuk Tapi juga masa MS Demokrat tidak Hidayat. melihat Ical saja popularitasnya kalah, apalagi MS Hidayat yang tiba-tiba muncul. Dan yang tertinggi, popularitas yang tertinggi di tubuh Golkar sendiri itu Pak Abu Rizal Bakri. Baru kami-kami inilah di bawahnya. Ada berapa kali Coba survei? Dan Bang saya kira Wan. begini, nanti coba kita lihat hasil akhir ya. Dari, kalau ini kan hipotesis semua, hasil akhir dari Rapimnas Golkar nanti itu bagaimana, dan nanti dari Demokrat bagaimana itu ditemukan, ya kan. Dan kemudian Majelis Tinggi Partai yang diketuai langsung oleh Pak SBY kan memonitor semuanya. Dan dalam politik itu 5 jam, 1 hari bisa lama, bisa cepat. Tapi kalau dari suara hati Demokrat Bang Pohan, setuju tidak Ical jadi capres koalisi 2 partai ini? Kalau tentang Pak Ical itu internal Partai Demokrat yang lebih paham. Internal Partai Demokrat. Golkar. Internal Golkar yang lebih paham, dan Kita yang Demokrat ngatur. nanti kan kita bicarakan di atas meja, kita diskusikan. Dan saya menyarankan Berarti ini supaya diskusinya menunggu Rapimnas Golkar dulu nanti nih? Diskusi ini saya kira tim 6 ini nggak usah sampai keluar lah ke media ya. Ya, Cukup itu yang di dalam betul. aja lebih baik. Kalau mau menurut saya. begitu paling bagus sebenarnya. Iya. Terakhir ini sudah belum? Belum. Nanti kita akan lanjutnya lagi setelah jeda berikut ini. Saya Kita punya kembali. statement terakhir Oke, nanti. kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Saya ingin kembali ke Pak Fadil. Pak Fadil, selama ini keinginan atau kengototan Ical ingin menjadi capres itu sebagai halangan bagi partai-partai lain untuk mau bekerja sama dengan Golkar. Nah, apakah dalam Rapimnas hari ini kemungkinan capres Abu Rizal Bakri akan dievaluasi? Sebenarnya tadi malam kita sudah ketemu. Tadi malam sudah ketemu dengan semua DPD 1 dan ormas-ormas. Tadi malam di rumah Pak Abu Rizal Bakri kita makan bersama, kita diskusi terbuka sekali tanpa ada media massa. Dan di luar dugaan saya bahwa ternyata ormas-ormas dan DPD 1 itu dengan mutlak mengatakan kita tetap masih percaya kepada Pak Abu Rizal Bakri sebagai pimpinan ketua umum dari Partai Golkar tanpa ada ini. Dan bermacam-macam opsi yang ada. Yang menarik ada 3 opsi yang muncul tadi malam. Yang pertama adalah tetap saja menjadi calon presiden, mencari wakil presiden, meskipun kita tahu bahwa tidak mudah memenangkannya. Makin sulit ya Bang Pohan? Nah, yang kedua, yang Silakan, kedua, yang kedua dulu. ini kan diskusi daripada teman-teman ya, saya katakan. Yang kedua adalah bahwa kita bergabung saja dengan PDIP
dalam konteks realitas politik bahwa mereka yang memenangkan pemilu kemarin, kita nomor 2. Itu pun kita sadari di beberapa daerah sering konflik antara PDIP dan Golkar, kader-kadernya. Nah, kita akan netralisir mereka, Jawa Tengah, di mana berapa daerah. Baik. Kita bicarakan. Yang ketiga adalah kita kumpul dengan Gerindra. Dan kemudian kita bicarakan dengan mereka, siapa presiden, siapa tidak presiden. Dan jangan lupa, Pak Prabowo masih ketemu dengan Pak Abu Rizal Bakri sesudah pertemuan di PAN. Kemudian sesudah itu Pak Hatta juga masih ketemu. Jadi saya ingin ini apa yang saya ingin katakan, masalah ini masih cair. Baik, saya ingin membahas mendapatkan yang terbaik. Poin yang pertama dulu Pak Fadil, ke Bang Puan, kayaknya pencapresan Ical sudah harga mati begitu kalau misalnya berkoalisi dengan partai lain selain Prabowo. Pendapat Anda seperti apa? Sebenarnya belum harga mati, Rapimnas belum selesai gitu ya, belum ketok palu, belum mulai lagi kan begitu. Nanti jam 9 kan. Jadi masih terbuka kemungkinannya. Seperti saya katakan tadi, bukan tidak mungkin koalisi tenda besar itu yang akan terjadi. Tiba-tiba semuanya merapat ke sana. Dan itu bisa terjadi, dan semuanya kan memang melalui pembicaraan politik. Jangan dikatakan ketergesa-gesaan. Ya, ada kan versinya kan ini kan banyak. Ya, bahwa ini antara Jokowi versus Prabowo gitu ya. Tetapi kan ada lembaga survei yang menyebutkan bahwa banyak rakyat Indonesia juga menginginkan ada poros ketiga. Jadi ibaratnya menu makanan di situ tidak hanya rawon sama ini sama soto, tapi juga pengennya kan ada sate padangnya juga gitu. Jadi ada pilihan seperti itu. Itu jumlahnya itu sekitar 30%. Bahkan ada yang menyebutkan yang keinginannya itu 40%. Nah, jadi ini juga tawaran yang menarik, walaupun dihadapkan kepada realitas yang memunculkan yang bisa di atas itu siapa. Kalau nanti kita masih mencari tahu siapakah atau apakah sikap yang akan dikeluarkan oleh Demokrat dan juga Golkar menunggu hasil Rapimnas, saya ingin ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, ada saran apa atau apa yang terbaik yang sebaiknya dilakukan oleh Golkar dan juga Demokrat untuk menandingi Jokowi dan juga Prabowo, Pak? Dia begini ya, biar gimana pun semuanya tergantung kepada pemilih, ya. Jadi elit politik itu boleh saja bermain silat, ya. Termasuk juga berangkul-rangkulan dan sebagainya. Tapi biar gimana pun rakyatlah yang akan melihat dan kemudian mempersepsikan kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh para elit-elit politik itu. Satu, kedua, biar gimana pun ya, di tengah persepsi masyarakat terhadap partai politik itu sedang menurun tajam, sebaiknya buat saya lebih baik partai-partai politik itu memberikan satu pelajaran politik yang baik, legasi politik yang baik dari Susilo Bambang Yudhoyono ya, supaya jangan kemudian orang melihat, Pak, Anda kok waktu konvensi nasional Partai Demokrat yang terakhir Anda pidatonya begini, tapi kok tiba-tiba Anda malah bikin satu poros baru lagi kan, lalu bagaimana kami bisa percaya dengan ucapan-ucapan Anda kan? Nah, itu juga menjadi satu hal. Kemudian yang terakhir tapi penting ya, buat saya sih ya pilihan bisa saja Demokrat ke ke Gerindra, Golkar ke PDIP, atau dua-duanya ke Gerindra juga, itu buat saya nggak jadi masalah tuh. Dua-duanya menjadi satu kekuatan baru yang menjadi oposisi, itu buat saya akan jauh lebih baik. Dua pasang atau 3 pasang? Kalau buat saya lagi-lagi yang paling mungkin memang untuk saat ini 2 pasang. Kenapa demikian ya? Karena yang tadi dikatakan oleh Metro ya, koalisi di garis finish, itu memang ini udah menjelang garis finish. Hari ini adalah hari di mana pencalonan presiden dan wakil presiden sudah dimulai. Lalu apakah kemudian masih memaksakan ketika tidak ada pertemuan, maksud saya pertemuan itu bukan pertemuan ini, tapi tidak ada pertemuan politik yang bisa mempertemukan kedua kekuatan ini. Kita tunggu saja hasil Rapimnas dari masing-masing partai hari ini, dan demikianlah perbincangan kami pagi hari ini.